Shalom hamba-hamba Tuhan, pelayan Injil GSJA se-Jawa Barat. Firman Tuhan hari ini sudah sampai di kitab Yehezkiel pasal 7, 8, dan 9. Dari 3 pasal yang kita baca, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal 7 ayatnya yang keempat. Demikian firman Allah, "Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, izinkan saya memberikan judul renungan firman Tuhan hari ini, yaitu selaras dengan tingkah lakumu. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, Yehezkiel pasal 7 ini adalah sebuah pasal, sebuah ayat yang menjadi klimaks dari pasal 4, 5, dan 6 yang menyatakan bahwa bencana akan datang melanda bangsa Israel. Kalau kita baca di pasal 7, ada sebuah gambaran ketakutan, malapetaka, bencana yang Allah izinkan terjadi sebagai bentuk pendisiplinan Allah kepada bangsa Israel. Saudara, Israel harus menerima semua hukuman yang telah Tuhan tetapkan. Kenapa? Karena itu semua selaras dengan tingkah lakunya, selaras dengan perbuatan-perbuatannya yang keji kepada Allah. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, mengapa Allah begitu murka sehingga memberikan malapetaka kepada bangsa Israel? Saudara, kalau saya melihat, kalau saya menafsirkan pasal yang ke-7 dari pasal 4, 5, 6, dan 7, saya menyimpulkan kenapa Allah begitu murka kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel menolak Tuhan. Dengan cara bagaimana, saudara? Dengan cara mereka meminta bantuan kepada berhala-berhala. Bahkan mereka menyombongkan diri dengan segala kemewahan mereka. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka menolak Allah. Mereka mulai meminta bantuan kepada berhala-berhala. Hati mereka condong kepada ilah-ilah. Bahkan mereka menyombongkan diri dengan kekuatan mereka, dengan segala kemewahan yang mereka miliki. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat lagi di pasal 7, saudara, dimulai dari ayat yang ke-14 seterusnya, saudara, semua kebanggaan bangsa Israel dirampas, dihancurkan. Bahkan di ayat 22 dikatakan, bait suci akan dibiarkan Tuhan untuk dijarah dan dinajiskan oleh musuh. Saudara, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah, tentu kita tidak mau, kita tidak ingin sekali menerima pendisiplinan dari Allah. Kita tidak mau menerima bencana yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Kenapa, saudara? Mungkin saudara ada dalam hidup kita, hatinya mulai condong kepada berhala-berhala, atau mungkin sebagai hamba Allah kita sudah mulai menyombongkan diri dengan segala kemapanan yang kita lakukan dalam sebuah pelayanan. Saudara, orang yang mulai menolak Tuhan, maka Allah izinkan bait sucinya dinajiskan, bahkan dirusak oleh musuh. Saudara, bait suci mungkin bicara mengenai the presence of God. Bait suci mungkin bicara mengenai rumah Allah, pekerjaan Allah. Berapa banyak saudara hamba-hamba Tuhan bergumul di dalam bait suci? Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan bergumul tentang gerejanya? Tidak ada hadirat Allah di dalam gerejanya. Tidak ada the presence of God dalam ibadahnya. Bahkan mungkin dia merasakan bahwa pekerjaan Allah seperti terhambat. Saudara, sebagai hamba Allah, dari ayat yang tadi kita baca, mari kita koreksi diri kita sebagai hamba Tuhan. Apakah kita termasuk orang yang mulai menduakan Tuhan?
Apakah kita memiliki berhala dalam hidup kita? Atau mungkin ada kesombongan dalam diri kita? Sehingga dengan demikian, mungkin kita sama nasibnya seperti orang-orang Israel. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya mungkin bagi kita, apakah hukuman itu juga berlaku bagi kita sekarang? Saya katakan saudara, iya. Kita memang tidak lagi hidup di dalam masa perjanjian lama. Tapi ingat baik-baik bahwa bukan berarti kita terlepas dari keadilannya Allah. Kita hidup di zaman anugerah. Kita juga masih melihat bagaimana Allah yang maha adil, Allah yang maha kuasa tetap berlaku dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi, ingat, engkau punya Allah yang adil, engkau punya Allah yang maha kuasa. Allah akan membalaskan apa yang kita lakukan. Allah akan membalaskan atas apa yang kita perbuat, selaras dengan apa yang kita lakukan, selaras dengan tingkah laku kita, selaras dengan apa yang kita perbuat dalam pelayanan kita. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pagi ini, dimanapun kita berada sebagai hamba-hamba Allah, kita mengerjakan keselamatan kita. Kita mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan takut dan gentar. Jangan menolak Tuhan. Jangan biarkan ada berhala dalam dirimu. Dan jangan biarkan kesombongan mengendalikan hidupmu, pelayananmu, bahkan pengiringanmu kepada Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 jelas dikatakan, karena pengadilan Tuhan pasti datang, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua perkataan dan perbuatan kita, apalagi kita sebagai hamba-hamba Allah. Selamat pagi, selamat berkarya di ladang Tuhan. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, sehingga bukan malah petaka yang kita terima, tetapi berkat the presence of God, hadirat Allah bekerja dalam pelayananmu, hidupmu, gerejamu, bahkan dalam segala hal yang kau kerjakan. Shalom hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.